Kalau hidup mau bahagia, jaga silaturahmi dengan orang tua kita. Wabil khusus ibu kita. Siapa? Ibu. Boleh saya cerita sedikit? Boleh? Boleh saya cerita sedikit? Ibu, bapak, kalau ibu bapak tanya, Ustadz Hilman, apa yang membuat Ustadz Hilman hari ini diizinkan mendapatkan banyak kebaikan dalam hidup? Kalau boleh saya jawab, ini semua karena doa orang tua saya. Wabil khusus ibu saya. Sedikit saya cerita Pak Wali, mohon maaf. Saya itu sejak kecil nakal, minta ampun. Kalau main bola, belum pecah kaca tetangga, belum beres main bolanya. Nakal sekali. Kalau ada tamu datang ke rumah, ibu saya nyuguhin air minum, minumnya saya minum sendiri. Sampai semua tetangga bilangnya gini ke ibu saya, "Ibu, ini si Hilman nakalnya minta ampun." Tapi ibu saya tidak pernah berkata buruk tentang kelakuan saya. Apa kata ibu saya? Maafin anak saya. Insya Allah nanti Hilman bakal jadi ustadz. Itu kata ibu saya. Insya Allah nanti Hilman bakal jadi ustadz. Terus saya bilang ini ke ibu saya, "Mama, ustadz dari mana? Masa ustadz begini?" Dulu saya nggak yakin. Kenapa ustadz nggak yakin? Ibu saya, mohon maaf, tukang jualan di pasar tradisional. Bapak saya buruh kuli angkut di pasar tradisional. Kami orang miskin, kami orang susah. Tapi ibu saya kalau ngaji suka gendong saya ke pengajian. Saya tidur di pengajian, ditanya oleh tetangga, "Ibu, kenapa suka bawa anak ke pengajian?" Apa kata ibu saya? "Saya doain anak saya, nanti satu saat anak saya akan jadi ustadz seperti itu." Itu ucapan ibu saya. Singkat cerita, lulus SD, saya dimasukin ke pesantren. Saya bilang ke ibu saya, "Ma, kenapa Hilman harus masuk pesantren?" Kata mama saya, "Biar Hilman belajar ilmu agama, biar Hilman nanti insya Allah jadi ustadz." Baru masuk pesantren, ayah saya meninggal. Jadi saya sejak kecil anak yatim. Ketika ayah saya meninggal, saya bilang ke ibu saya, "Ma, kalau bapak sudah meninggal, dari mana nanti biaya iman sekolah? Dari mana biaya Hilman masuk pesantren?" Apa kata mama saya? "Nggak apa-apa, nanti mama yang cari sendiri. Nanti mama yang dagang sendiri. Yang penting Hilman sekolah." Maka ibu saya jadi single parent. Berangkat setelah subuh ke pasar, pulang zuhur. Setelah sholat zuhur, ibu saya keliling kampung, ngiderin dagangannya. Pernah saya bilang, "Mama nggak capek, Ma?" "Capek, Nak." "Mama nggak lelah, Nak?" "Lelah, Nak." "Terus kenapa?" Kata mama saya, "Biar Hilman sekolah, biar Hilman masuk pesantren, belajar ilmu agama." Kelas 1 selesai, kelas 2 selesai, kelas 3 selesai. Masuk kelas 4, ibu saya jatuh di kamar mandi. Dan kata dokter ibu saya stroke. Sehingga ibu saya nggak bisa lagi bergerak seperti biasa. Setelah ibu saya sakit, bagaimana sekolah saya? Ibu saya hanya bilang begini, "Hilman, mama udah nggak bisa ngasih Hilman biaya lagi. Kalau Hilman mau sekolah, Hilman harus pinter ya, biar dapat beasiswa. Kalau Hilman mau sekolah, Hilman harus pinter biar dapat beasiswa." Saya cium tangan ibu saya peluk tubuh ibu saya dalam keadaan stroke. Saya berdoa sama Allah, "Ya Allah, angkat derajat saya ya Allah, mudahkan hidup saya ya Allah. Saya pengen ngebahagiain ibu saya ya Allah." Itu yang saya ucapin terus. Saya perbaiki hidupnya terus. Singkat cerita, kalau saya libur dari pesantren, saya pulang ke rumah. Apa yang saya lakukan di rumah? Saya nyuapin ibu saya.
Jadi saya punya kebiasaan nyuapin ibu saya. Ibu saya itu kalau saya pulang dari pesantren, pengennya disuapin sama anak bungsunya ini. Ibu saya kalau pagi-pagi suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Satu kali ibu saya bilang begini, Hilman, iya mah, nanti Hilman ceramah di televisi ya, seperti ustadz-ustadz itu. Nanti Hilman ceramah di televisi ya, seperti ustadz-ustadz itu. Terus saya bilang, gak mungkin mah, kita orang kampung, kita orang desa, kita orang gak punya, gimana caranya? Shh, kata ibu saya, shh, jangan begitu nak, aminkan saja. Apa kalimatnya? Aminkan saja. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata ibu saya, nanti Hilman sekolah pakai bahasa Inggris, maksudnya ke luar negeri. Saya bilang gak mungkin mah, gak ada biayanya, dari mana? Kata mama saya, jangan begitu, aminkan saja. Apa kalimatnya? Amin. Ibu saya pernah dapat sejadah gambarnya Ka'bah, hadiah dari orang yang pulang haji umrah. Beres sholat, selalu beliau baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Satu kali saya tanya, Mama tuh kenapa kalau selesai sholat suka baca talbiyah? Kata mama saya, Hilman, Mama ingin sekali berangkat ke Baitullah. Dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap kepala saya. Kata mama saya, Mama doakan ya, Hilman bisa bolak-balik ke Baitullah. Amin, amin. Pak Wali, seluruh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekarang dengan izin Allah, apa yang dulu ibu saya ucapkan sekarang terjadi semua. Ibu saya bilang nanti Hilman ceramah di televisi. Sekarang Allah izinkan itu terjadi. Tapi saya sedih. Apa sedihnya? Ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi, karena Allah lebih duluan memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Saya bisa sekolah S1, S2, S3 saya semuanya beasiswa dengan izin Allah. Ustadz pinter ya, Ustadz hebat ya. Shh, yang hebat bukan saya, tapi yang hebat doa ibu saya. Saya bisa ke Jepang, bisa ke Amerika, ke Kanada, ke Timur Tengah. Adik-adik sayang, anak santri. Hilman anak yatim, orang miskin, orang susah. Tapi saya percaya lisannya ibu itu mustajab, doanya ibu itu mustajab. Dan sekarang Allah izinkan, tapi ibu saya tidak tahu kalau anaknya bisa sekolah kemana-mana. Izin Allah saya bisa berangkat haji umroh. Tahun ini dengan izin Allah berangkat membimbing jamaah haji setiap tahun. Bisa berangkat kapanpun. Tapi tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Saya percaya siapapun di antara kita yang hari ini mendapatkan kebaikan, wasilahnya karena doa orang tuanya. Betul apa betul? Setuju atau tidak? Bahkan saya percaya hari ini ayahanda Dr. Andes Haji Amir Hamzah, beliau menjadi wali kota pun salah satunya boleh jadi karena doa ibundanya. Betul? Betul? Maka tolong catat ini. Siapapun yang masih punya orang tua ataupun yang telah wafat, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murka bencinya Allah tergantung murka benci orang tua. Terutama ibu, tolong jaga hati ibu. Ada 5 air yang ibu keluarkan untuk anaknya yang tidak akan bisa digantikan oleh anaknya. Ada berapa? 5. 1, air ketuban saat ibu mengandung anaknya. 2, air darah saat ibu melahirkan anaknya. 3, air susu saat ibu menyusui anaknya. 4, air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. 5, air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya.
hari ini Ustadz Hilman jadi Ustadz, Pak Wali jadi wali kota, semua yang hari ini jadi baik, boleh jadi hasil tangisan orang tua kita di sepertiga malam, boleh jadi tangisan ibu kita dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun ayah, jaga ayah kita, muliakan ayah kita, muliakan orang tuamu, maka Allah akan muliakan hidupmu. Sayangi orang tuamu, maka Allah akan sayangi hidupmu. Angkat derajat orang tuamu, maka Allah akan angkat derajat hidupmu.